I'm gonna tell you stories about me. Ada beberapa fase dalam kehidupan saya sehingga saya sampai di sini. Siapa yang mau jadi aktor angkat tangan? Terima kasih, ada yang jawab satu orang, makasih. So, bila Anda ingin menjadi aktor, mungkin bisa ada di posisi aku. Di awal aku senang banget teater. Dan kenapa judulnya teater dan eksistensialisme? Karena aku percaya banget buat teman-teman yang main teater zaman kuliah, kita pengen eksis, pengen katarsis gitu ya. Dan tentunya itu bergeser. Saya menemukan meaning dalam teater. Ada komunitas-komunitas, di bawah ini teman-teman kuliah, di ujung sana adalah gig saya pertama secara profesional sebagai aktor teater. Ini di Salihara, pertunjukan karena it was an A-team. Keren-keren banget teman-temannya dan saya belajar sebanyak-banyaknya dari pengalaman yang itu. Dan yes, scouting is real. Karena saya kena scouting waktu itu untuk Guru Bangsa Cokro Aminoto. Dan betul ini adalah Christine Hakim, sebelahnya ada Yeron Lizer, suaminya Bu Christine. Di sini saya belajar banyak banget, deg-degannya banyak banget, ketemu Mas Garin dan perang bintang lainnya. Setelah itu kalau jalan pertama katanya gampang, dunia itu adil saudara-saudara, jadi perjuangan kamu akan keras. So, pertama kali masuk scouting, selanjutnya the trip to spotlight. Saya belum masuk spotlight menurut saya karena persaingan aktor, aktris, it's huge, gawat banget. Ini saya masukkan karena menurut saya horor banget ya make up-nya. Ini kalau ada yang pernah nonton ini kenapa harus bule filmnya, dan dua hal tadi saya pilih, yang pertama sebelumnya slide-nya dan yang ini saya pilih karena dua peran ini beda banget. Dan itulah pertama kalinya orang-orang melihat saya bahwa saya punya range acting yang lebar, insya Allah. Trophies or worries, ya dari dulu saya achiever memang, ini saya dapetin dari sejak saya SD sampai dengan saya kuliah, dan akhirnya saya bisa memindahkan semua trofi ini yang ketika saya pindah trofinya saya buang semuanya, saya hanya simpan platnya. Karena trofi hanyalah trofi. Dan Kafir Bersekutu dengan Setan adalah film pertama saya yang digawangi oleh studio besar waktu itu. Ternyata orang-orangnya ada di sini yang bikin. And then the next phase is the leap of faith. Gak bisa masuk industri kalau gak melemparkan diri Anda seberani-beraninya. So this is my leap of faith. Yang pertama, kalau belum pernah lihat, ini judulnya Dongeng Mistis. Ini filmnya omnibus, jadi ada beberapa film. Film pendek, tapi buat saya pelajarannya banyak banget. Lagi-lagi saya akan bicara soal pelajaran yang banyak banget. And next, this is Pamali. Sekarang lagi tayang Pamali 2, udah tembus 1 juta. Seneng banget. Terima kasih. Ya, saya nggak main di film yang kedua. Cuman yang pertama aja. Ya karena ceritanya beda. Tapi terima kasih yang sudah nonton. Dan selanjutnya ini juga Leap of Faith. Belum lama ini filmnya Tumbal Kanjeng Iblis. Kenapa saya bilang ini Leap of Faith? Karena semuanya adalah first timer director. Dan semua yang ada di industri tahu bahwa bekerja sama dengan first timer director butuh keberanian dan butuh keikhlasan. But I think I made a good deal about it. Ratu Film Horor ini tuh media yang bilang sebenarnya gitu. Ini juga Ratu Ilmu Hitam. Ratu Ilmu Hitam, saya belum sebutin ya. Di sini nggak ada slide-nya, tapi itu juga salah satu yang banyak orang nggak tahu saya main di sana karena saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena make up-nya gitu. Dan tadi Ratu Film Horor, kemudian kita penting banget buat saya untuk melihat apa yang ada di balik itu. Ini foto BTS yang nggak pernah keluar. Saya udah izin, by the way, udah ada konsennya. Kafir, ada Mbah Jiwo di situ. Seperti warnanya merah, memang sepanas itu. So that's the cause for love. Ini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Bukan cuman kita harus bear with the atmosphere, tapi juga make up. So the physicality, kalian harus siap-siap, percayalah. Makanya treatment muka tuh mahal ya, skincare ya. Nah, ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Lutut aku, isinya lutut aku bocel-bocel. Itu juga karena Pamali waktu itu berantakan banget tuh lutut, udah kan lupa pakai deker. Tapi seru banget. Yang udah nonton Pamali 1 pasti tahu itu adegan yang mana, babak belur banget.
Ini keren banget kan? Tentu saja ini bukan saya. The, the cause for love. I add the cause for love. Ini adalah teman stan namanya Mbak Arni. Beliau sering menjadi stan aku karena posturnya mirip tapi tingginya beda. Dan beliau selalu standby untuk memastikan saya baik-baik saja. Yang ini, this is another cause for love. Kita bukan hanya fisik, tapi tentunya mental. Kalau saya kelihatan bengong, secara mental emang udah drained banget. Dan siapapun yang pernah bekerja dengan aktor, pasti Anda tahu rasanya kalau take-nya udah sampai 20 gitu ya. Habis nangis, ini sedih, senang segala macam. So, ya. Dan another cause for love, bahwa nggak hanya kita yang bekerja sendirian ketika kita merasa udah setengah mati kerjanya, ada teman kru yang kerjanya gila-gilaan juga. Salah satu yang kita harus pertahankan adalah safety yang harus kita jaga, dan di atas semuanya it's beyond jump scares, guys. We have to put the mask on, we have to put everything that we could to just be there, hadir, truthful. Dan I think this is my last slide, right? Again, it's beyond jump scares. It's everything about collaborations. Karena horor dan hal-hal yang menakutkan nggak pernah bisa kita hadapin sendiri. Karena segala hal itu memang sedekat itu. Saya Putri Ayudya, terima kasih semuanya.